Assalamualaikum, nama saya Sri Surya Bintari, NPM 21114344063, kelas 4V, Prodi PGSD. Nama saya Sabina Putri, NPM 211434105, kelas 4V, Prodi PGSD. Nama saya Serena, NPM 211434112, kelas 4V, Prodi PGSD. Nama saya Dea Febrianti, NPM 211434039, kelas 4V, Prodi PGSD. Oke, baik, di sini kami akan membahas tentang teori humanistik. Yang pertama itu ada pengertian humanistik menurut tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Yang kedua ada ciri-ciri teori humanistik. Yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan teori humanistik. Yang keempat ada kesimpulan dari pendapat tokoh-tokoh humanistik serta contoh penerapannya di sekolah. Teori belajar humanistik menurut Arthur Whitecombs. Banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagai mestinya. Teori belajar humanistik menurut ahli yang kedua adalah Abraham Maslow. Pendapat Maslow didasarkan atas asumsi bahwa di dalam individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengungkapkan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Teori belajar humanistik menurut ahli yang ketiga adalah Roger. Roger membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan, eksperiental atau pengalaman signifikan, yaitu guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai. Berikutnya, ada ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teori belajar humanistik. Kekurangan teori belajar humanistik yaitu peserta didik kurang mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Sedangkan kelebihannya teori belajar humanistik ini adalah dalam aktivitas pembelajaran, siswa dituntut untuk berusaha agar mampu mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya. Jadi kesimpulannya, teori belajar humanistik menekankan bagaimana peserta didik bisa membangun dirinya untuk menemukan ilmu dan melakukan hal-hal positif. Jadi, kegiatan belajar bertujuan untuk memanusiakan siswa dalam mencapai aktualisasi diri, pemahaman, serta realisasi diri secara optimal, sehingga potensi dirinya berkembang. Adapun contoh penerapan pembelajaran menggunakan teori belajar humanistik, yaitu misalnya seorang guru memberi tugas kepada siswanya. Guru meminta siswa untuk melakukan musyawarah dan nantinya siswa diminta untuk memahami makna dan cara melakukan musyawarah yang benar. Melalui pembelajaran ini, diharapkan murid akan lebih memahami mengenai makna musyawarah dan bagaimana melakukan musyawarah yang baik. Serta, nantinya seorang murid juga akan lebih manusiawi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana dalam musyawarah, ia akan belajar bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan cara berdiskusi dan mencari solusi terbaik. Berdasarkan keputusan bersama, ia juga akan mempelajari bagaimana cara menghargai pendapat orang lain, sehingga nantinya ia akan lebih mengerti tentang rasa kemanusiaan melalui saling menghargai sesama. Demikian mengenai penjabaran humanistik, semoga dapat dipahami ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.